bergantung dengan rotasi yang dilakukan dan kita udah kembali lagi ke dalam lane of down untuk menyaksikan seperti apa dengan adanya seorang Apex 47 yang udah langsung nge-backup di area mid lane-nya. Oke, clear cepat untuk mendapatkan level 2 terhadap seorang Rosa di arah mid lane akan membuat para pemain Incendio lebih cepat untuk melakukan satu buah rotasi. Tapi Justin, ini dia yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para pemain dari Incendio yang Allah bilang untuk membuka bus mereka akan sulit. Mereka harus pakai jungler mereka, bahkan Apex 47 kalau ngebuka dia sulit untuk mendapatkan item defensif. Jadi pick overnya chance sangat lebih besar untuk tim Falcon Esports kalau menurut dari pandangan saya, Nevin. Betul sekali, apalagi dengan ngebawanya seorang Kadita ya. Ini agak-agak mengerikan ketika raw wave-nya tiba-tiba dibuka. Terus aku ngeliat juga potensial team fight yang benar-benar besar di arah teman-teman The Falcon. Meskipun emang akan ada beberapa gangguan dari seorang Apex 47 yang terus-menerus dilakukan. Ada efek slowing juga yang dia bisa berikan bersamaan dengan seorang Eve. Apalagi yang kita tahu juga memiliki beberapa itemization untuk bisa memberikan slow effect yang besar. Tapi tetap saja ketika dari tim Falcon bisa melakukan inisiasi dari arah backline langsung ke arah backline dari tim lawan, ini bakal jadi bahaya. Apalagi untuk saat ini udah ada pertemuan di bagian bottom lane untuk kedua tim. Mencoba untuk mendapatkan first blood di arah bottom lane TNC dengan decimate-nya. Tapi masih cukup banyak shot kill yang dimiliki oleh seorang Zipek. Masih punya flicker juga, masih bisa ngedash juga. Dan menurut aku sekarang adalah kesempatan untuk dari tim Falcon mencoba untuk men-set up di arah turtle-nya. Dengan setup turtle yang mereka miliki, ini akan terjadi tim fight 4 vs 4 yang mungkin akan diuntungkan oleh tim dari Falcon. Kenapa? Karena mereka memiliki satu buah dulu. Dari top lane, Justin masih level 3 dan kemungkinan belum bisa untuk melakukan rough wave dengan instan. Alien terkaget, terkejut, terheran-heran, terlihat ada posisi Justin terbuka. Oh my god, satu buah Petrify Gaming. Tapi Yellow Flash masih terlalu jauh dan Decimate-nya ditutup. Rough wave membuat Tianzi kali ini dibalikan kembali keadaannya. First blood by Infinix yang telah dibahas dari skema yang telah kita miliki sebelum team fight terjadi. Tidak ada yang kuat untuk menahan dan bahkan boostnya sudah terbuka, posisi telah terlihat, tapi siapa yang bisa menahan David dari Rampage? Iya, Petrify berhasil dibuka tapi untuk saat ini Apex 47 harus kembali ke arah base juga. Dua pemain udah berhasil dihilangkan oleh teman-teman di Falcon, membuat mereka juga punya space untuk mendapatkan ke arah turtle-nya slain by UBS Gold. Ya, mungkin inilah kunci juga untuk tim Falcon ya. Karena yang bisa buka rumput balik lagi adalah hero yang tebal dan ini ada junglernya. Begitu junglernya tumbang, Retribution gak bakal ada nanti untuk next objective contest. Dari itemnya juga, Glue dengan defense item, Molten Essence ada ke sana, bisa jadi ada Curse Health sebentar lagi dan ya powerful banget untuk Yellow Flash dengan glue-nya dia karena dia sustain. Tinggal ambil slam-slamnya, kembali lagi bisa mendapatkan regen HP. Pertama, TNC yang harus kebuka, power retribution ada di dia, tidak bisa di cover dengan cepat. Heal dari seorang Rafaela bukan seinstan Estes. Betul. Jadi bisa dibicarakan, mungkin harus menghindari titik-titik sempit macam kayak jungle, di ribut di jungle tuh dihindari. Lebih kayak tempat-tempat terbuka. River yang ngecek busnya kita tahu ada 3 titik lah, kayak gitu loh. Lebih visionnya yang lebih jelas. Ya, ini sesuai dengan key to victory yang tadi sempat Om Wawa bahas juga ya. Kalau misalnya dari tim Falcon nih emang suka bermain di area semak-semak, di area jungle dari tim lawannya. Dan itu yang memang harus mereka waspadai dengan adanya seorang TNC yang kali ini bakal menjadi target pengejaran. Tapi Alien juga pasti akan memberikan sedikit backupan. Belum mau ada inisiasi lebih lanjut, pastinya terlalu berbahaya. Khususnya untuk Incendio Supremacy. Incendio mereka mau gak mau harus main defense dulu ya, karena kelihatan banget dimana dari Rafaela juga ini cukup bingung mau mengcover yang mana. Apa memang harus nempel ke TNC atau dia bakal nempel ke Sunshine? Harus ke Sunshine, Bung. Menurut aku harus ke Sunshine, nggak ada opsi lagi. Tapi berarti bahwa TNC-nya ini bakal repot banget ya buat lawan Link-nya. Dia bisa ditarik ulur. Dia nggak akan bisa untuk melakukan sifat dan telah satu buah Devil Judgment. Out point, masih bisa ditutup Justin. Sunshine kali ini berhasil banget, tapi nampaknya tidak. Dengan satu buah rough wave membuat dirinya bertahan hidup dan bahkan double kill from Justin. Instant point kill, 2 crazy kill yang dilakukan di arah bottom lane. Kerugian yang mahal dan bahkan 2000 gold difference, Nevin. Iya, tapi ini sesuai banget dengan planning mereka ya untuk bisa melakukan inisiasi terlebih dahulu. Tapi sayangnya dari Incendio juga nggak bisa memberikan suatu counter setup dan Alien tadi hanya mencoba untuk memberikan gangguan aja. Udah jelas kalah dari segi kuantitas. Terus by UBS Gold membuat Alien ya kali ini terkena Tempest of Blade. Bisa dihindarkan dengan cepat, tapi Yellow Flash masih berada di sana untuk memberikan bala bantuannya. Dan Alien juga harus hilang. Berharap melakukan split push dengan adanya Link itu adalah sebuah ketidakjawaban. Ya ini susah sih memang kalau mereka pengen split push ya. Jawabannya ya udah kumpul 4 tim 4 seperti ini. Oh, Daisy Meta Rafa masih bisa di cancel Justin.
Tershutdown. Pergerakan yang sangat baik dari permainan Incendio. Decimate yang on point tapi terperangkap oleh Yellow Flames. Tidak berhasil untuk menunggangi pergerakan GNC. Decimate tidak terlalu kuat untuk bisa menemukan seorang Yellow Flames. Tidak ada cover di stasi dan bahkan meninggalkan begitu saja Yellow Flames di depan. Merelakan Yellow Flames dibandingkan harus kehilangan lebih banyak short skill lagi. Ya. Dan ini yang dicari ya, Incendio mereka butuh sekali hal seperti itu. Udah, ajak aja tim fight 4 lawan 4, 3 lawan 3. Karena mereka punya healer di belakang. Mereka juga punya garis depan Martis. Yang kita tahu Martis dengan Decimate jadi bisa memberikan instant point kill juga. Dan dari item untuk Martis, 1 Molten Essence. Sisanya selebihnya pastinya akan ada item-item defense. Jadi ini mengandalkan banget ya untuk skill set yang dimiliki oleh Martis. Dan Brody dengan Blade of Despair. Ini udah memiliki damage yang besar dan menurutku kumpul bisa banget dilakukan secara Incendio. Berharap Brody-nya jangan sampai terkena instant burst seperti tadi. Dan yang buka rumput ini penting banget tugas dari TNC. Ya, benar-benar mereka harus bisa ngecek semua informasi dari teman-teman Falcon. Meskipun baik lagi ada di area jungler untuk yang bisa ngecek ke area bush. Gak jadi masalah ketika ada backupan yang tepat juga dan movement speed pastinya yang diharapkan dari efek yang bisa diberikan oleh Apex 47. Satu outer turret diamankan oleh kedua tim sama-sama bisa ngedapetin di arah lane yang berbeda. Dan juga untuk saat ini mid lane yang bakal menjadi pusat perhatian utama nampaknya karena Turtle juga akan hadir sebentar lagi, Omo. Ini bukan hanya The Flying High Roamer, tapi dia adalah The Eagle Eye untuk Falcon Esports. Kita bisa menyaksikan Incendio Supremacy. Bahkan coba untuk memaksa Alien Naomi. Dia benar-benar dikeluarkan. Tepakan Alien to survive. Real world manipulation from Rosa. Justin. No impact. No impact. Yang harusnya dia bisa menimbulkan 1 poin kill. Tapi lihat. Rough wave dari Justin. Tidak bisa mendapatkan apapun. Dan Falcon Esports mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan 1 buah turtle dengan free. Kali ini malah menjadi ada 1 buah kesempatan untuk tim dari Incendio Supremacy untuk membalikkan keadaan. Naomi, no defense judgment, no defense judgment. Jadi buat apa? Dan turtle slain by UPS kalau didapatkan Falcon yang harusnya menurut aku Incendio bisa nabrak itu. Ya, tapi ya tim Falcon mereka harus membuang cukup banyak source skill ya. Sampai nggak impact banget loh damage-nya. Ya, dan bisa kita bilang meskipun dari kondisi tertekan, Incendio mereka sudah bisa nahan. Apalagi kalau nanti itemnya mereka sudah sejajar, sudah sama. Nah ini berarti akan ada peluang untuk Incendio setidaknya paksa untuk tim fight. Jawabannya adalah Alien bukan split push ternyata. Alien nge-trigger semua source skill yang bikin dari Falcon and then mereka baru tim fight. Bener, tadi udah bener-bener semua ultimate lah ya kalau kita lihat dengan adanya tanda berwarna hijau ini semuanya udah habis. Tapi dengan extending yang dilakukan oleh tim Falcon juga mereka bisa nguasain ke area turtle-nya itu jadi keuntungan buat mereka, Om Baba. Yap, dan dari itemnya juga ini masih pecahan-pecahan item ya. Kalau kita lihat semua dimiliki oleh pemain dari Incendio. Hanya Bloodlust mungkin atau Ice Queen 1 ini penting banget nih. Ice Queen 1 yang dipakai oleh Rosa ini punya peran yang sangat penting sekali. Setiap kali ada real world manipulation, kita tahu bagaimana efeknya. Ini gak ada yang bisa kabur karena Petrify dipakai oleh Justin. Sekali dia di tengah, mau keluar lagi bakal sulit. Devil Judgment! Chelsea! Gak bisa selamat tempatkan Justin! Oh my god! 3 rough wave is real from Justin! Wow, what a nice move. Itu benar-benar inisiasi yang pas banget, on point banget. Dan kali ini yes, by Infinix berhasil mereka amankan dari tim Falcon. Mereka punya space lagi di area mid lane-nya. Dia bayar utangnya. Dia bayar utangnya. Rough wave yang tidak impact di team fight sebelumnya. Dia tutup dengan 3 orang sekaligus. Mandi wajib langsung. Tapi ya inilah susahnya kan. Dengan hanya 1 badan di garis depan yang bisa di-kill TNC. Begitu dia menjadi target Naomi. Gak bisa di follow up sama seorang Apex. Ya, dan oh my god, Alien, knife for knife, Justin, shutdown. Gak terlalu impact kalau menurut aku untuk mendapatkan Justin. Walaupun setidaknya mereka mendapatkan sebuah kesempatan tidak ada boost dangerous untuk kali ini. Berbahaya, tapi kali ini juga akan berbahaya pastinya Naomi yang berada dalam pengejaran. Akan ada beberapa bantuan dari seorang Tipex, tapi nampaknya Naomi tetap harus tumbang pada akhirnya. Bahkan TNC masih mencoba untuk melakukan pengejaran ke arah seorang Tipex. Ya, kamu mending kejar Naomi apa ke Lord? Kalau menurut aku lebih suka ke Lord. Ke Lord bisa, tapi kalau dapat kayak begini ya langsung ke Lord juga sekalian. Sekarang udah gak bisa, terlalu lama waktunya. Sekarang udah terlalu lama. Kalau tadi mereka masih kehilangan Justin dan juga ada Naomi, tapi setidaknya boost free. At least kalau misalnya nggak dapat Lord, mereka mancing trigger team fight lah. Tempest of Blade, maybe. Dan sekarang udah dipegang Falcon lagi. Ya, PR-nya dari Falcon ya, mereka harus bisa entah bagaimana caranya. Ini nanti dari Justinnya harus bisa
burst satu down. Jangan sampai ada Rafael di sampingnya bisa sustain untuk tim fight-nya. Ya, jangan Dan- sampai kayak tadi di bagian bottom lane ya. Ya, tadi nggak ada loh Rafael di samping dari TNZ. Sadar gak? Nggak ada. Kecuali pas ngejar di arah bottom lane. Iya, benar. Dari seorang Apex 47-nya mungkin bakal lebih fokus ke arah gold lane-nya dan juga mid laner-nya. Karena emang itu dua damage dealer yang mereka harapkan ketika adanya team fight yang sedari tadi memang udah mulai terjadi. Ya, Betul. item dari TNZ semua pecahan Molten Essence, Silence Robe, Dreadnought Armor, ada Steel Leg Plate, bener-bener pecahan semuanya dan ada 1-2 Hunter Strike yang diambil. Jadi ini membuktikan bahwa memang masih cukup efisien. Kita nggak perlu beli secara full item dengan mendapatkan unik skillnya mungkin. Tapi dengan pecahan seperti ini, dengan plus physical defense dari Dreadnought dan juga dari Steel Leg Plate, ini bisa untuk menangkal damager fisik seperti Link. Atau Oke. Silence Robe juga untuk Tapi Magic Demon. untungnya Bung, Ya. 2 high ground defensif lah dia punya. Kalau nggak mungkin ada case yang berbeda, dapat David Jasmine. Setelah didapatkan Rafaela, still survive. Team fight yang akan terjadi dipegang oleh Falcon. 7.000 gold difference dan bahkan salah satu high ground defender mereka yang tumbang. Ini baru rugi. Ini baru rugi untuk tim Insidia Supremacy. Karena Supermina masih bergerak di tiga yang berbeda. Base pasif turret telah pecah. Lihat, bahkan reward manipulation. Gak ada yang bisa nangkep siapapun. Susah banget. Rosa cuma ngebuka, Rosa udah. Dia cuma tetes-tetes tanpa ada satupun yang bisa dipikul. Iya, nggak ada impact yang terlalu terasa sejauh ini dari teman-teman Incendio. Ditambah lagi perbedaan goldnya udah sampai ke angka, mungkin sebentar lagi akan ke angka 7.000. Ini menjadi masalah besar, terutama yang sempat kita bahas juga, dari Incendio nggak ada yang bisa nahan badan nih. Hanya ada seorang Rafaela dan kita tahu sendiri, Rafaela juga nggak setebal itu. Bahkan untuk saat ini Justin dalam bahaya besar ketika informasinya udah mulai diketahui oleh para pemain dari tim Incendio. Ya, berada di posisi yang sama ya 2 kali. Yes. Justin seharusnya sudah mulai berhati-hati juga. Tapi tim Falcon mereka punya daya inisiasi yang besar sekali. Mereka punya tadi Justin. Belum lagi masih ada Naomi dengan Divine Judgment-nya. Flicker, Divine Judgment. Ini entah mau ke Apex atau bahkan ke Alien. Ini bisa langsung di-burst dengan cepat. Karena di belakang mereka juga full damager hero. Di belakangnya ini masih ada Beatrix, masih ada Lee. Full penet lagi, Kaditanya. Full penet, sedangkan kalau mereka lihat Apex, respect langsung dengan adanya Athena Shield. Dia nggak mau ke arah Dominance Ice dulu, karena pick over dari Magic kayak terlalu tinggi. Dan bahkan kalau kita lihat, Lord of Vantage yang dimiliki dari Falcon, dia punya gold yang jauh banget, nge-leading pertama. Dan juga turret HP, yang bahkan kalau kita lihat, cuma ada 1 turret yang didapatkan oleh tim Incendio Supremacy di arah gold lane-nya. Iya. Cuma 1. Cuma 1. Meanwhile untuk tim Falcon mereka udah dapetin 6 turret. Di arah yang berbeda-beda, hanya misalkan 3 base turret aja untuk saat ini. Dominasinya cukup besar memang, tapi seperti yang dibahas Om Wawa juga tadi, Incendio ini punya potensial yang cukup besar juga loh. Jangan sampai dari tim Falcon ini terlengah, apalagi dengan adanya surprise attack yang selalu mereka ciptakan, ini bisa dibalikin juga sama Incendio. Dengan Lord sebelumnya, 3.000 gold mereka dapat keuntungan dan Ya. banyaknya 16.000 HP turret ya. Berarti itu sekitar 4 ya? 4 turret ada kali ya? Ya mungkin ya. Mungkin. 3-4 lah. Iya, 3 atau 4 turret yang didapatkan dari dari Lord sebelumnya. Yes. Nah, ini Lord yang sudah di-enhance. Betul. Dan tentunya Lord by UBS Code Iya. akan bisa teriak wow terhadap turret. makin besar impactnya Berarti juga. bisa makin menyentuh ke arah 13.000 gold difference kalau lancar, Nevin. Oh ya, ini udah 10.000 soalnya perbedaannya. Iya. Ya. Dan juga tadi sudah ada langsung 2 Demon Hunter Sword dipegang Ken dengan Zipex. Jadi mereka meskipun memang live atau HP dari lawannya tebal, ini sudah bukan menjadi permasalahan buat Falcon. Alright, base turret di arah mid lane telah dipecahkan. Lord belum bergerak menuju ke arah base di arah bottom lane. Ken kali ini bakal coba untuk mendorong terlebih dahulu, memastikan 2 base turret akan dipecahkan dan dipaksakan. Tapi di arah bottom lane, Lord akan coba bergerak dan mengamuk, berhasil mendapatkan 1 buah turret tambahan. Memilih untuk tidak melakukan team fight dan tidak membuka. Falcon kali ini bakal coba masa tiba-tiba mencari sampai Alias survive dan bahkan 1 poin yang mereka dapatkan. Tapi setidaknya masih ada Alien Tower Pro dan Justin again membuat seorang Sunshine harus redup bersama dengan Alien. Dan ini bencana untuk tim Incendio Supremacy. Falcon 14.000 gold difference and Falcon take the game 1. Congratulations untuk tim Falcon. Dominasi penuh berhasil